بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Terakhir bahasan kita, barakallahu fikum ya ikhwan. Masya Allah, syukran, khair. Masih dalam bab as-sabr. Bab as-sabr ya. Ingat kan? Bab as-sabr, apalagi ini mau masuk Ramadan. Ramadan juga dinamakan syahr apa? Syahrus sabr. Ramadan dinamakan apa? Syahrus sabr. Bulan sabar. Ibadah yang tidak ada hitungan balasannya. Puasa Ramadan. Apa namanya? Demikian pula sabar. Karena puasa Ramadan terkumpul semua di situ jenis ibadah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang seingat saya hadis berapa ya? 33 kayaknya. Masalah wabah. Seingat? Iyanya benar apa ya karena terpaksa aja? Masalah musibah wabah ya. Ingat kan? Kalau ada wabah di suatu daerah, maka anjurannya jangan keluar dari daerah tersebut dengan niat menghindari penyakit. Tetapi kalau keluar karena dagang, karena merantau, karena sekolah, karena ini silahkan. Tapi kalau keluar karena tidak ingin mati dengan pandemi, itu namanya lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla kisahkan Bani Israel. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel. La. Apa namanya? Allah Azza wa Jalla kisahkan ketika Bani Israel, negeri mereka di Ilya atau di Palestina sedang dilanda pandemi. Maka mereka pun karena negeri mereka dilanda pandemi, mereka pun memutuskan untuk keluar. Untuk pindah tempat, untuk pindah negeri yang lebih aman supaya mereka tidak mati. Dan mereka ini keluar dari negeri mereka ribuan, hum uluf. Di dalam sebutkan bahkan dalam tafsir ada yang mengatakan 70.000 orang, 80, intinya uluf. Puluhan ribu mereka ini. Keluar dari negeri mereka, meninggalkan negeri mereka dengan tujuan apa tadi? Dengan tujuan menghindari kematian dari pandemi. Namun tatkala mereka keluar dari kampung mereka, Allah mengatakan kepada mereka, faqala lahumullahu mutu. Maka Allah Azza wa Jalla matikan mereka. Semuanya.
Ceritanya mereka ribuan ini keluar dari negeri mereka karena tidak ingin meninggal. Mereka lari dari kematian. Ternyata barusan mereka meninggalkan negeri mereka, Allah perintahkan mereka mutu, mati semuanya. Mereka lapuk sampai lapuk di situ mereka. Kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Tsumma ahyahum. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Maka ini adalah sebagai pedoman bahwa ketika ada musibah, ketika ada wabah, maka jangan meninggalkan kampungmu karena barakallahu fikum takut mati. Ada pertanyaan barakallahu fikum ya ikhwan. Ada enggak penyakit menular di dalam Islam? Hah? Kenapa waktu mulai malam biasanya yang diisi di depan dulu, ini yang diisi dekat pintu dulu. Kalau ta'lim isi soft belakang gitu. Di kelurahan tuh kalau ada bansos paling depan isi soft nih. Ada penyakit menular tidak ya ikhwan? Hah? Ada. Yang bilang tidak, yang bilang ada. Sekarang kita lihat fakta dan kenyataan. Ada nggak penyakit menular? Hah? Contohnya apa? Hah? Nggak ada. Lah kemarin COVID, orang biasanya kalau trahom mata itu biasanya nanti satu keluarga kena itu. Allah Maha Adil. Biasanya gampang sekali. Ya, ada ya kawan barakallahu fikum. Penyakit menular itu ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan firra minal majzum firaraka minal asad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, larilah kamu dari orang yang terserang penyakit kusta sebagaimana engkau lari pada saat ketemu serigala. Takut ketularan. Firra minal majzum firaraka minal asad. Di sini berarti ada, jelas ada penyakit menular, tetapi jangan pernah meyakini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Ketika ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah ini menular, tetapi kata Rasulullah, faman a'dal awal. Boleh, memang ada menular, tapi sekarang kita berpikir siapa yang menularkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti segala macam penyakit, memang ada penyakit menular, tetapi kita harus yakin bahwa tidak ada yang penyakit yang menular dengan sendirinya. Berarti kalau kita sakit, jangan menyalahkan karena kemarin duduk sama ini, karena kemarin melihat ini, karena kemarin ini, tetapi katakan apa? Qadarullah masya'a fa'al. Adapun Anda melihat anaknya trahom, nanti akhirnya ibunya kena, bapaknya kena, ya itu sebab aja. Sebab. Tapi intinya satu kita katakan, ini sudah qadarullah masya'a fa'al. Selesai. Jangan diyakini bahwa sampai akhirnya barakallahu fikum selalu dihantui rasa takut. Jadi tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, melainkan kalaupun menular dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-30, yang ke-35 sekarang barakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin wa an Atha bin Abi Rabah qala li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Atha ibn Abi Rabah, kata beliau,
pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada saya, atau Ibnu Abi Rabah, beliau ini adalah salah seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika mereka sedang duduk dengan gurunya Ibnu Abbas, tiba-tiba lewat seorang wanita berkulit hitam. Berkulit hitam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada muridnya Atha Ibnu Abi Rabah, "Ala urika imra'atan min ahli jannah?" Mau kamu saya tunjukkan wanita penghuni surga yang masih hidup dan masih berjalan sampai sekarang? Allahumma ja'alna min ahli jannah. Qala bala. Fakultu bala. Saya pun menjawab mau. Wanita yang divonis oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah masuk surga padahal masih hidup. Qala hadhil mar'atus sauda. Mau lihat wanita penghuni surga yang masih hidup dan masih berjalan? Lihat itu di depan wanita kulit hitam yang lewat. Subhanallah. Alhamdulillah ya ikhwan. Surga tidak memandang kulit, surga tidak memandang nasab, surga tidak memandang turunan, surga tidak memandang postur, tetapi memandang amalan dan hati. Wanita kulit hitam. Hadhil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'. Suatu saat kata Ibnu Abbas, wanita ini pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya sering terkena penyakit epilepsi." Apa itu? Usra, kejang gitu. Epilepsi ya? Penyakit ayan. Ayam apa ayan? Ayannya. Ya ini kan ada orang yang seperti itu, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan itu ada dua secara teori ada dua dia. Bisa jadi karena saraf, gangguan saraf dari lahir, atau gangguan saraf mungkin karena pernah jatuh, pernah dipukul atau apa. Itu yang penanganannya adalah medis. Ada faktor yang kedua karena gangguan makhluk halus atau jin. Nah ini si wanita ini wallahu alam termasuk yang mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau yang sering terjadi pada di sebagian masyarakat adalah salah satu dari dua hal ini. Kalau memang itu adalah gangguan saraf, maka berarti urusannya adalah dokter. Kalau memang itu adalah urusannya barakallahu fikum gangguan makhluk halus, urusannya adalah tukang ruqyah. Dia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inni usra' wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li." Dan seringnya kalau penyakitku kambuh, auratku tersingkap, pakaiannya tersingkap. Ya namanya orang kejang, ayan di jalan gimana coba? Lagi jalan tiba-tiba nasallahu salamata wal afiyah. Nah, bahkan yang seperti itu kadang-kadang bisa juga karena lambung ya ikhwan. Pernah nggak lihat orang lambung seperti sampai kejang seperti itu? Bisa itu. Makanya lambung itu jangan dianggap remeh. Kalau lambung mah, ya bisa aja itu berakibat seperti itu. Liver kan dasarnya itu. Makan nggak teratur, tidur nggak teratur, pikiran nggak karuan. Bisa aja. Asam lambung naik. Ya Rasulullah, saya sering terkena penyakit kejang, epilepsi atau ayan. Doakan saya kepada Allah supaya Allah menyembuhkanku. Faqala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Faqalat asbir. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada wanita ini. Kamu saya kasih pilihan.
Kalau kamu ingin saya doakan kepada Allah supaya sembuh, kamu akan sembuh. Kalau kamu sabar dengan penyakitmu itu, Allah gantikan dengan surga. Ya Rasulullah, kira-kira kenapa enggak dua-duanya? Sembuh dan surga kenapa sih? Nah, tapi kan Rasulullah kan tahu tentunya dari Allah Azza wa Jalla memberitahu ini wanita belum tentu kalau sembuh baik. Maka akhirnya dia memilih apa? Qalat asbir. Kata si wanita ini, saya sabar. Yang penting sudah jelas surga, saya sabar. Ya Allah. Kalau ini mah yang janjikan Rasulullah jelas surga. Qala wa in faqalat inni atakashaf fad'u Allah an la atakashaf fad'a laha. Setelah mendapatkan mandat bakal menjadi penghuni surga, si wanita ini pergi. Enggak lama balik lagi. Ya Rasulullah, ini si wanita ini saking senangnya bahwa dia bakal menjadi ahli surga sampai lupa permohonan yang kedua. Padahal ada dua permohonan tadi. Yang pertama supaya sembuh, yang kedua supaya apa? Jangan sering tersingkap pakaiannya. Pergi langsung. Begitu pergi lupa, ya Allah. Berarti penyakit saya tetap, nanti aurat saya tetap tersingkap bagaimana? Balik lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini atakasyaf. Ya Rasulullah, saya siap, saya memilih yang kedua, saya milih yang pertama, saya sabar jaminannya surga, tapi tolong doakan supaya kalau penyakitku kambuh, jangan auratku tersingkap. Jangan pakaianku tersingkap. Fada'a laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, dalam ta'liqatnya, fi hadzal hadis fadlus sabri 'alal bala' wa 'idhami thawabi man fawwada amrahu ila Allah Ta'ala. Di dalam hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan sabar pada saat mendapatkan bala dan menunjukkan besarnya pahala bagi orang yang selalu memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Tapi di balik musibah ya ikhwan barakallahu fikum, di balik musibah yang kita alami, camkan satu hal, bahwa kita tidak tahu di balik musibah itu apa yang terselip dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kecelakaan, anaknya jatuh kecelakaan pesawat, mati, nangis, sedih. Begitu datang asuransi 1 miliar lebih, hilang nangisnya langsung. Jadi setiap ada musibah yang kita alami, tidak usah terlalu berlebihan mengeluh, tidak usah terlalu berlebihan nangis, tidak usah terlalu berlebihan, jangan. Coba camkan satu hal, ada apa di balik ini kira-kira? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya subhanallah. Di balik musibah, kamplengin sama polisi sama babinsa karena jualan es gabus. Ada yang jamin umrah. Hah? Jadi di balik musibah itu ada aja itu. Berdapat motor malah minta mobil, kurang ajar. Nah, orang kita di situ, ya Allah, kok enak banget ya dipersekusi seperti itu langsung dapat ini itu. Lah saya tiap hari diomelin, dipersekusi nggak dapat apa-apa. Jadi camkan itu. Di balik musibah itu mesti ada sesuatu rahasia Allah di balik itu. Coba dulu itu, yang baru viral dulu itu. Sampai seluruh dunia membaca itu, yang dulu di mana? Aceh apa Sumatera itu? Yang ceraikan suaminya, yang ceraikan istrinya setelah
Karena diterima di PPK ya, PPPK itu. Nah, langsung ceraikan istrinya. Istrinya jadi model. Dapat duit, dapat ini. Habis. Suaminya yakin nangis itu. Ya Allah, dulu waktu sama saya nggak secantik itu, giliran sekarang sudah cantik, orang lain yang ambil. Ya salah lu sendiri. Di balik musibah itu mesti ada rahasia Allah Azza wa Jalla yang terkandung. Hanya saja kita nggak tahu. Masya Allah ya. Ini si wanita sakit kulit hitam, penyakitan. Kalau saya tanya kepada antum, kira-kira ada yang mau nggak nikahin wanita seperti itu? Udah hitam, penyakitan lagi. Nggak ada yang mau. Tapi apa? Ahlul jannah. Ya Allah. Calon penghuni surga yang sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla lewat lisan Rasulnya. Allahu Akbar. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila syiraki na'li ahadikum. Aqrabu ilaihi min syiraki na'lihi wan nar mithlu dzalik. Atau sebaliknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga itu lebih dekat pada kalian dibandingkan tali sandal kalian yang selalu nempel di kaki kalian. Neraka juga seperti itu. Begitu gampangnya ya Rasulullah seorang wanita yang sabar. Maka ketika kena musibah itu dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa ya kawan? Sabar. Yang kedua apa? Hah? Yang pertama sabar. Yang kedua ikhlas. Ikhlas bagaimana ikhlas? Niatkan mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan memberikan pengganti di balik musibah ini yang lebih baik. Selesai. Terkadang Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang itu dengan musibah. Itu mah dua. Kalau mau yang lebih tinggi lagi apa? Ridha, dan itu paling berat. Minimal dua itu. Sabar, ikhlas. Kalau mau yang ketiga yang paling tinggi adalah ridha. Itu sudah puncaknya ini. Tapi kalau orang sudah kena musibah, nggak ada sabar, nggak ada ikhlas, apalagi ridha, tambah nyunsep itu sudah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya perbiasakan ya ikhwan. Antum lihat kan di dalam tradisi orang Arab, dan ini semestinya kita juga perbiasakan. Paling enggak kalau enggak banyak-banyak bahasa Arabnya, hal-hal seperti ini kita ingat. Antum lihat ya tradisi orang Arab di Arab Saudi, di Yaman, di mana. Itu yang namanya kalimat khairan insyaallah. Itu gampang sekali. Apa artinya khairan insyaallah? Ini yang terbaik insyaallah. Ini yang terbaik insyaallah. Istri pulang dari pasar cerita, saya tadi kecopetan duit 50.000, khairan insyaallah. Khairan gimana duit hilang? Khairan insyaallah. Itu biar ntar lagi Allah gantikan. Lah daripada kamu marahin istrimu, makanya kalau jadi perempuan itu kata istri, lah kamu juga dulu pernah kehilangan 100 kok. Sama gitu. Udah nggak usah. Khairan insyaallah. Itu yang terbaik insyaallah. Kenapa? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ada orang nangis di bank, ada orang komplain di ATM. Kenapa? Saya mau ngambil 100 nggak bisa keluar gini-gini, udah ngamuk-ngamuk. Yang satunya, saya mau ngambil 4 juta nggak bisa bu. Hah? Saya cuma 100 udah ngamuk-ngamuk, ini 4 juta. Khairan insyaallah. Itu tradisi. Ada masalah, ada apa saja, cobalah perbiasakanlah lidah kita itu.
Belajar latihan bahasa Arab dikit-dikit, khairan insyaallah. Khairan insyaallah. Orang sudah cerita khairan insyaallah. Itu yang terbaik insyaallah. Kenapa barakallahu fikum kita nggak tahu di balik itu ada hikmah apa? Coba aja, kira-kira ada apa di balik musibah ini ya? Ini cara Allah Azza wa Jalla ini mesti. Cuman sabar aja. Makanya di dalam Al-Quran itu apa? Dalam surat Al-Isra. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula. Manusia ini seringkali berdoa dengan kejelekan untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Kenapa? Memang dasarnya manusia ini terlalu tergesa-gesa. Terlalu tergesa-gesa. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seakan aku masih melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan nabi-nabi terdahulu. Dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah. Dia mengusap darah dari wajahnya dan dia mengatakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu apa-apa. Ketika kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla ya ikhwan, berarti harus siap menghadapi tantangan. Harus siap menghadapi tantangan. Kalau ustadznya tidak siap menghadapi tantangan, bagaimana umatnya? Ustadznya, pendakwah, da'inya yang siap. Sudah, ini urusan saya. Nggak usah terlibat kalian, pokoknya ini urusan saya. Saya yang bermasalah, sudah selesai. Nabi, beliau menceritakan nabi-nabi terdahulu digebukin, dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah dan Nabi mengusap darah dari wajahnya dan beliau mengatakan, Nabi mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Sekarang pertanyaan saya, ini beliau menceritakan nabi terdahulu, beliau pernah ngalami atau enggak ngalami? Ngalami di mana? Beliau dilempari batu di mana? Di Taif. Astagfirullahaladzim. Dilempari batu oleh kaumnya. Zaid bin Harithah yang menemani beliau berusaha untuk menghalangi dengan jasnya, juga enggak lepas dari lemparan batu. Beliau berdarah. Beliau mendapatkan perlindungan kebun anggur. Ada kebun anggur, dah numpang istirahat di kebun anggur. Dari kejahilan orang-orang di Taif. Ternyata begitu masuk kebun juga sama kebun buaya. Ternyata kebunnya juga dua-duanya milik Utbah dan milik Rabi'ah. Dan dua orang saudara dari anak Utbah. Sama juga musyrik, musuh beliau juga. Ya Allah, dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Di situ Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fi wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau segala kelemahanku dan ketidakberdayaanku dan kerendahanku di hadapan orang.
Ila man taqiluni ya Rabb. Kepada siapa engkau harus memasrahkan aku ya Allah? Dia mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan panas-panasnya hati beliau, sakitnya hati beliau, darah belum juga kering dari tubuh beliau, ya, hatinya sakit, kulitnya sakit, badannya sakit, fisiknya sakit, belum lagi rasa malu yang ditanggung. Datang malaikat Jibril memanggil, ya Muhammad, ana Jibril. Wahai Muhammad, saya malaikat Jibril. Dan saya telah membawakan malaikat yang mengendalikan gunung. Dan Allah sudah memerintahkan dia untuk tunduk kepada perintahmu. Kalau seandainya engkau perintahkan supaya 2 gunung tinggi di Taif ini diangkat dan dilemparkan di atas rumah mereka, biar mati semuanya, dia akan lakukan. Perintahkan wahai Muhammad. Apa jawabnya Rasulullah? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Inni arju an yukhrijallahu min baini adhhurihim man ya'budullah. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka melakukan ini, mereka jahil. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat akan keluar dari mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita dendam tidak ya kawan? Tidak. Nah, tidak ada dendam sama sekali. Silahkan Anda bermasalah dengan siapapun, dengan istri, dengan suami, marah-marah, tapi jangan ada dendam. Orang pendendam dan pengiri itu gampang penyakitan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita dendam. Dalam keadaan beliau malu, sakit hati, sakit badan, berdarah, mendoakan musuh-musuh mereka, musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Nah, inilah pentingnya kita belajar hadis ya ikhwan, belajar tafsir ya ikhwan, supaya terbentuk karakter kita itu, terbentuk hati kita itu dengan lemah lembut, dengan rahmah. Ya, ketika melihat saudara kita itu, kita selalu mengedepankan rasa rahmah, bukan mengedepankan rasa benci. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Coba kalau misalnya dai seperti ini hatinya, karena dakwah mesti akan diterima. Bagaimana orang mau menerima dakwah kadang-kadang melihat orang itu sudah mendahulukan kebencian duluan. Ah, bukan dari golongan kita, ah bukan dari pengajian kita. Gimana kamu? Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau itu adalah membawa, menciptakan rahmat untuk alam semesta. Maka jangan selalu kedepankan kebencian ya ikhwan, barakallahu fikum. Apalagi pada saat kita berdakwah. Pada saat kita menyampaikan kebenaran, kita dikritik, udah biarin aja. Jangan selalu mengedepankan kebencian. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Para anbiya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari batu sampai berdarah, doanya apa? Doanya Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Jadi lembutkan hati kita dengan hadis-hadis Rasul. Ketika melihat orang yang tidak dengan kita, ketika melihat orang yang awam, orang yang jahil, jangan selalu mengedepankan kebencian. Jangan selalu mendahulukan kebencian. Dahulukan barakallahu fikum husnul dhan. Dahulukan rasa rahmah, bahwa dia adalah saudara kamu, bahwa dia adalah saudara kita. Jangan selalu mendahulukan kebencian, mengedepankan kebencian.
Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah di kebun anggur, walaupun ini adalah milik dua orang musuh beliau, tapi mereka ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdarah gitu, akhirnya kasihan juga. Kasihan juga, sudahlah, kasihan. Akhirnya kemudian mereka menyuruh budak mereka yang bernama Addas untuk membawakan kepada Muhammad beberapa kurma, anggur. Dibawakanlah kepada beliau dan beliau kemudian bismillah, makan kurma dengan membaca bismillah. Addas mengatakan, saya belum pernah mendengarkan bahasa seperti itu di negeri ini. Anda ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam penasaran dengan anak ini, kok tanya, kamu dari mana? Addas, saya dari Nainawa. Nainawa negerinya orang saleh. Negerinya orang saleh. Nabi Yunus, Irak. Nainawa, Irak. Kaget lagi Addas. Dari mana Anda kenal Yunus? Addas ini beragama Nasara dia. Dia punya ilmu tentang Injil. Dari mana Anda kenal Yunus? Dia adalah Nabi dan saya adalah Nabi. Dia adalah saudara saya. Maka Addas kemudian mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Sudah satu. Paling tidak hati beliau sudah mulai adem. Di Taif dilempari batu, sudah ada penggantinya. Addas masuk Islam. Kemudian beliau beristirahat di kebun itu, baca Al-Quran. Tiba-tiba datang sekelompok jin. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Kisahnya dalam surat Al-Ahqaf. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla palingkan sekelompok dari bangsa jin. Mereka mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka ketika mereka bermajelis dengan Rasulullah, mereka mengatakan satu dengan yang lain, diamlah kalian, dengarkan bacaan Al-Quran ini. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sampai akhir ayat. Itu cerita yang para jin. Mereka mendengarkan Al-Quran, langsung beriman, pulang kepada kaumnya, langsung berdakwah. Makanya jangan selalu menyalahkan jin. Ternyata banyak jin yang lebih baik dari manusia. Di dalam Al-Quran setelah surat Nuh, surat apa ya kawan? Surat jin kan? Itu perbandingan. Kaumnya Nabi Nuh mendakwai kaumnya berapa lama? 950 tahun. Itu yang ada dalam Al-Quran ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya. 950 tahun kaumnya Nabi Nuh ndablek. Giliran jin sekali dengarkan Al-Quran langsung beriman. Jadi kadang para jin lebih lembut hatinya dari manusia. Kita nggak menutup kemungkinan di majelis kita ini juga ada para jin. Jin yang soleh, jin yang mau ngaji. Kan mereka juga sama dengan kita. Subhanallah. Allah gantikan dengan para sahabat apa? Jin. Masuk Islam. Sudah itu. Doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Maka sekali lagi ya ikhwan, setiap ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita di dalam dakwah kita ini, coba camkan di dalam, itu karena kejahilan. Istilahnya bahasa kita apa? Pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Itu kan enak itu. Sudah biarin aja, dia kan nggak kenal. Ntar lagi kalau diceritain, kamu tahu nggak kemarin orang itu ustadz gini, astagfirullahaladzim. Sudah biarin aja. Nah, azan dulu baru kita lanjut insyaallah. Allah
Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم. Ini hadis luar biasa ya ikhwan, Masya Allah. Ma yusibul muslima, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim. Kemudian Rasulullah mencontohkan min nasabin, seperti lelah, capek,
Ada orang yang enggak lelah ya ikhwan? Semua orang lelah. Wala wasabin, atau penyakit. Wala hammin, ataupun kegalauan, kacauan pikiran, kegundah gulanaan. Wala hazanin, kesedihan. Wala adza, atau apapun yang menyakiti hidupnya, yang menyakiti dia. Wala gham, ataupun kesedihan dan kepedihan yang dia alami. Hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang menusuk dia pun, illa kaffarallahu biha min khatayah, kecuali itu adalah sebagai penebus dosa dia. Muttafaqun alaih. Makanya orang mukmin itu kalau berbuat dosa, antum perhatikan, orang mukmin kalau berbuat dosa, mesti setelah berbuat dosa sedih tidak? Sedih. Kafarah. Orang kafir berbuat dosa, bangga tidak? Bangga. Udah korupsi masih aja senyum di kamera. Walaupun gak akan pada korupsi begitu ketangkap Pak PPK, mendadak pakai jilbab, mendadak pakai topi nasional, kurang ajar. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan tertekan ini. Ya Allah, dosa apa ini ya Allah? Sedih, capek, galau pikiran, kacau. Itu kan cara Allah Azza wa Jalla menebus dosa dia. Beda dengan orang munafik, orang kafir. Berbuat dosa ramai-ramai, habis itu bangga. Coba camkan hadis ini ya kawan. Segala capeknya kita, capeknya antum, kita habis kerja seharian, kerja, begitu maghrib datang ke majelis ta'lim. Capeknya tercatat pahala dan penebus dosa bukan ya ikhwan? Hah? Iya kalau ikhlas. Kalau enggak ikhlas tambah kesel. Lah ya kan begitu kunci. Capek, sakit, sedih, cemas, kacau, galau. Ya Allah, nikmat hidup itu seperti itu ya kawan. Dalam Sahih Bukhari coba perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un minas sa'adah wa arba'un minas syaqawah. 4 kebahagiaan dan 4 kesialan. Apa itu 4 kebahagiaan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 kebahagiaan itu adalah yang pertama, al-markabul hani, kendaraan yang baik. Mobilnya bagus, motornya bagus, enggak bensin campur dorong. Al-markabul hani, bahagia orang. Yang kedua apa? Al-maskanul wasi', rumah yang luas. Kadang orang rumahnya sempit, tapi karena hatinya luas menjadi rumahnya luas. Ada orang rumahnya luas tapi hatinya sempit jadi sempit. Al-maskanul wasi', rumah yang luas. Yang ketiga apa ya kawan? Ada yang pernah dengar? Yang ketiga, al-mar'atus salihah, wanita salihah, yang bisa menciptakan ketenangan di dalam rumah sehingga suami betah di rumah. Ada lagi wanita soleha, istri soleha yang sebaliknya bikin suami betah di masjid. Itu istri soleha atau bukan kira-kira ya Pak? Bikin suami betah di masjid. Kenapa mas? Itikaf Ustadz, Masya Allah.
istrimu wanita salehah. Akhirnya ente sering di masjid, sering baca Quran, sering tidur di masjid. Masya Allah, itu wanita salehah. Hah? Di rumah nggak betah. Hah? Jadi akhirnya membuat suaminya menjadi rajin baca Quran, menjadi sering tidur di masjid. Itikaf mas, iya Ustaz itikaf, Masya Allah, Alhamdulillah. Almaratu salih, istri salihah, suaminya betah di rumah, dipandang menyenangkan, disuruh nurut, Masya Allah, dipandang suami memandang masa depan. Almaratu salih. Yang keempat apa? Hah? Al-jarus salih, tetangga yang baik. Kalau punya empat-empatnya, ya Allah, betapa nikmatnya hidup. Betapa nikmatnya hidup. Satu aja kurang, itu rasanya kebahagiaan itu kurang. Sudah punya istri salehah, rumah luas, tetangga baik, kendaraannya odong-odong, motor jadul. Nah, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada cicilan. Nggak ada cicilan sih, nggak ada cicilan mas, tapi kasihan istrinya. Istri solehah itu bukan berarti menerima apa adanya, paling tidak ya dikasihkan fasilitas yang baik lah. Kalau ada. Kenapa? Allah mengatakan Allah itu akan merubah nasibmu kalau kamu mau berubah dulu. Makanya dulu orang-orang tua kita itu sering mengingatkan kita itu ternyata memang benar juga. Pakaian sobek buang. Jangan miskin kayak gitu. Nanti akhirnya kamu tambah miskin. Ya, pakaian sudah ini sudah lapuk, udah buang, ganti. Setelah kita belajar agama kan memang begitu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau sampai dia mau merubah dirinya sendiri. Nah, jadi kalau Allah mau merubah nasib, rubahlah, rubah diri kamu sendiri. Anda di dalam rumah suami istri sering tengkar, sering ribut, jangan kemudian berubah, saya mau rubah istri kalau begitu, biar Allah merubah nasib saya. Iya, kalau rubah istri kemudian dapat yang lebih baik, kalau dapatnya yang lebih galak dari yang sekarang, habis kamu. Apa maksudnya? Coba rubah kehidupan, rubah cara komunikasi di dalam rumah tangga. Cobalah kamu sadarlah, wahai istriku, saya ini kan suami, pemimpin rumah tangga. Kamu itu kan wakil saya. Kenapa sekarang mau jadikan dunia terbalik? Kamu ngatur saya, kamu mimpin saya. Bagaimana Allah merubah nasib kita? Coba kamu jadi wanita yang solehah, nurut. Saya itu doanya satu fokusnya. Apa doanya? Doanya, ya Allah, berikanlah, lancarkanlah rezekiku, ya Allah. Kan fokusnya begitu. Doanya suaminya satu. Itu aja saja. Coba kamu tuh nurut sama saya, nurut, nggak usah ngelawan, nurut. Saya doanya satu fokusnya. Ya Allah, istri saya nurut, ya Allah, bukakan pintu rezekiku, ya Allah, supaya saya bisa bahagiakan. Tapi kalau kamu ngelawan terus, doanya juga satu. Ya Allah, kapan ini orang bisa berubah? Kalau sudah saling menyalahkan, istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, perang doa. Suami doanya, ya Allah berikan hidayah kepada istri saya. Istri doanya, ya Allah berikan hidayah kepada suami saya. Kapan minta rezekinya? Hidupnya susah terus akhirnya. Coba kalau sadar diri masing-masing. Saya kan pemimpin dalam rumah tangga. Kamu kan prajurit saya. Nurut, coba nurut. Nanti Allah melancarkan rezeki. Karena kebahagiaan orang itu salah satunya adalah apa? Almar'atu as-salih. Kalau orang bahagia, lego, bahagia, orangnya legowo, orangnya bahagia, enak, rezeki lancar. Tapi kalau tiap hari murung melulu susah, tambah susah hidupnya. Wa arba'un minasyaqaw. 4 sial kata Rasulullah. 4 kesialan, kesengsaraan. Berarti apa kira-kira yang pertama? Al-markabus su, kendaraan jelek. Motor 2 tak. Kalau jalan berhenti di lampu merah, kata orang sebelah, mas, ini motor atau semprot nyamuk, mas? Knalpotnya. Padahal punya duit sebenarnya mau beli. Cuman takut dipuji sama tetangga. Jangan dong, rubah. Kalau kamu punya duit, rubah.
Kalau kamu punya duit, rubah. Nah, sebenarnya saya punya duit, beli NMAX pun saya mampu, cuman saya kok senang. Jangan. Allah ingin merubah nasib, merubah. Perubahan itu Allah akan merubah kalau kamu sendiri yang berubah dulu. Al-markabus su, kendaraan yang jelek. Yang kedua apa? Al-maskanu dayyiq, rumah yang sempit. Sudah rumahnya sempit, motornya itu tadi 2 tak. Al-mar'atu su', yang ketiga istri yang jelek perangainya. Nah, sudah buruk akhlaknya, masih mending kadang sudah buruk akhlaknya masih cantik, enggak juga. Gimana kira-kira nasibnya suami kalau dapat istri seperti itu? Tiap hari, setiap malam meratapi nasib. Al-mar'atu su', istri yang jelek. Istri jelek berarti suaminya juga jelek. Karena kalau istrinya baik, mesti suaminya baik. Makanya jangan selalu menyalahkan sepihak. Ya Allah, kenapa istri saya begini? Kenapa istri? Salahkan juga diri kamu sendiri dong. Kamu kan sebagai pemimpin. Pemimpin namanya masyarakat itu tergantung pemimpinnya. Udah. Al-mar'atus su'. Yang keempat apa? Al-jarusu, tetangga yang buruk. Kira-kira na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah, bagaimana nasib hidup kamu kalau empat-empatnya ini ada pada kamu? Ya Allah, tapi alhamdulillah semua kita di sini nggak ada. Semuanya 4 yang pertama kita di sini. Alhamdulillah, makanya pada senyum semua. Entah nanti sampai di rumah nangis itu urusan lain lagi. Yang penting pokoknya senyum bahagia. Senyum itu kan sebagai lambang kebahagiaan. Sudah kendaraan jelek, rumah sempit, tiap hari tengkar melulu. Tiap hari tengkar melulu, sudah gitu kalau sudah tengkar keluar-keluar, tetangga videoin viralin. Astagfirullahaladzim, lihat-lihat ini suami kayak Tom Jerry. Kayak Tom and Jerry katanya. Aduh. Tengkar suami bukannya menasehati, tetangga bukannya menasehati, sudahlah kalian yang baiklah, ngapain sih kalian sudah nikah ini? Enggak. Tengkar malah tetangga nonton videoin viralin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai 4 yang kedua ini ada pada kami, ya Allah. Jangankan 4-empatnya, 1 saja sudah suntuk hidup kita. Tetangga baik, kendaraan baik, bahkan albat. Rumah luas, tapi kalau sama istri nggak connect gimana? Tengkar melulu. Dunia terasa gelap tidak? Dunia terasa gelap. Dunia terasa gelap. Istri minta cerai. Suaminya ingin menceraikan, tapi ya Allah, kasihan anak-anak. Sementara istri, karakternya wanita itu hati-hati ya. Wanita itu sekali dendam kesumat. Sekali cinta, cintanya luar biasa juga. Makanya banyak wanita kalau sudah janda mengatakan, kalau sudah sakit hati kepada satu laki-laki, semua laki-laki seluruh dunia najis, apa tadi sama laki-laki. Padahal bermasalah dengan satu laki-laki. Begitu pisah dengan suaminya atau meninggal suaminya, padahal umur masih muda, dia bersumpah, didekati oleh laki-laki manapun, najis saya sama laki-laki. Gak mau nikah. Itu perempuan. Gak mikirin anak, gak mikirin ini, coba. Ya Allah. 4 itu. 4 kebahagiaan, 4 kesengsaraan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, asy'um fi thalatha. Kesialan itu pada 3. Sial itu pada 3 atau 4 ini tadi. Sial, yakni kendaraan yang buruk. Lagi-lagi mogok, lagi-lagi bermasalah, lagi-lagi masuk bengkel. Rumah yang sempit. Sudah sempit bocor lagi. Kemudian istri yang buruk dan tetangga yang buruk. Makanya kalau ada orang, di dalam istilah orang,
Arab itu kalau mau beli rumah mereka bilang apa? Al-jaru qabla dar. Mereka mengatakan al-jaru qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Mau beli rumah, jangan tanya rumah, jangan lihat lokasi rumah dulu, jangan lihat bagus tidaknya rumah, tanya dulu tetangga. Al-jaru qabla dar. Ini rumah bagus, murah. Bagus nih rumah, luas. Masih bagus, masih baru, murah, luas. Ini tetangga sebelah gimana, Pak? Begitu lihat sebelah panti pijat, nauzubillah. Begitu lihat sebelah misalnya di lingkungan lokalisasi, di lingkungan di sebelahnya bar, di sebelahnya karaokean, di sebelahnya. Maaf, enggak jadi. Pantasan murah. Ini itu enggak jadi. Bagaimana nanti dengan nasib anak-anak kita tiap hari mendengarkan maksiat, tiap hari melihat orang-orang yang ahli maksiat. Al-jar qabla dar. Nanti pada akhirnya mumet sendiri. Makanya empat itu perhatikan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita empat yang pertama itu tadi. Jangan sampai empat yang kedua atau bahkan satu pun jangan. Allah memberikan kepada kita kendaraan yang baik. Kendaraan yang baik. Kemudian rumah yang luas, istri yang salehah, dan tetangga yang baik. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, nikmatnya hidup. Tapi kalau tidak, ya sudah sabar. Kenapa? Apapun musibah yang menimpa kita itu mesti sebagai penebus dosa. Jadi berarti sekarang ya ikhwan barakallahu fikum. Minimalnya ya. Ini kata para ulama, minimalnya yang namanya musibah itu menebus dosa kamu. Mau ingin meningkat supaya di samping menebus dosa mendapatkan pahala apa? Ikhlas. Anda mengalami suatu musibah, kesedihan, itu sudah penebus dosa kamu. Anda ingin mendapatkan pahala dengan musibah ini, jangan sampai hanya sekadar menebus dosa tapi juga mendapatkan pahala. Katakan setiap musibah, barakallahu fikum, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibahku ini dan berikan pengganti yang lebih baik. Sehingga dua-duanya dapat. Penebus dosanya iya, pahalanya dapat, penggantinya bahkan dapat. Tiga-tiganya ya. Tapi kalau tidak ada niat ikhlas, tidak ada doa, dia sebagai penebus dosa aja. Pulang kita habis capek kerja seharian, capek naik motor, capek naik mobil, sudah nggak usah ngeluh. Masya Allah. Ingat hadis ini. Berarti di balik capeknya saya ini ada dosa yang terhapus. Yang repot kalau capek mainan game. Bukan dosa yang terhapus, tambah dosa. Capek tangan mainan game. Bukan menghapus dosa. Capek mulut gibain orang. Ceritain orang. Tambah dosa. Tapi kalau capeknya ibadah, capeknya karena dunia yang diniatkan untuk keluarga ini semuanya, mesti ada pahala di balik itu, barakallahu fikum. Mesti ada pahala di balik itu, Masya Allah. Maka sekali lagi, ini adalah pelajaran besar bagi kita ya kawan. Selalu hadirkan kalimat ikhlas. Selalu hadirkan barakallahu fikum keagungan Allah ketika kita mengalami kesedihan, ketika sedang sakit, ketika sedang capek, lelah, letih. Apalagi kadang-kadang sudah capek, lelah, letih, nggak ada yang perhatian. Sampaikan kepada Allah pengaduan kita itu. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala keluhan kita itu. Sampaikan kepada Allah keluhan kita. Kita capek sholat, kita capek masak, kita capek ini. Sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berikan pengganti dari capeknya saya ini ya Allah. Sampaikan keluhan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Azza wa Jalla menggantikan kepada kita yang lebih baik. Ma min nasabin wala wasabin
wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syaukata yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya. Penebus dosa. Terkena musibah, sedih kita. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Beliau melihat ada seorang sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu arda duduk di masjid dengan wajah murung, sedih. Tanya, beliau menghampiri dan tanya, "Ma ajlasaka fi hadhihi as-sa'ati min ghairi waqti shalah?" Apa yang menyebabkan Anda duduk di masjid bukan waktu salat ini? Apa karena di rumah tidak dibukain pintu atau gimana? Ya Rasulullah, humumun wa duyunun. Ya Rasulullah, lilitan hutang yang bikin saya bersedih dan banyak masalah di dalam hidup saya. Ini kan banyak dialami oleh orang. Humumun wa duyun. Ya Rasulullah, saya banyak pikiran karena banyak hutang yang belum terlunasi. Masih mending kalau banyak hutang, banyak duit. Sudah banyak hutang, duit gak ada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ala adulluka ala syai'in idza qultahu adhaballahu anka hammak wa addallahu anka duyunak. Mau kamu saya ajarkan satu zikir, satu doa? Kalau kamu baca, Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan Allah akan membantu melunasi hutang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan solusi itu, mengikat hati orang dengan siapa? Dengan Allah. Makanya kalau ada masalah, kita sedang bermasalah dengan seseorang, jangan berpikir orang. Wah, ini saya harus calling fulan ini, saya harus telepon orang ini, nanti bakal ada solusi. Jangan. Pertama kali serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Rasul selalu memberikan solusi itu, mengikat hati orang dengan Allah. Maukah saya ajarkan kalimat-kalimat kalau kamu ucapkan Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan Allah akan membantu melunasi hutang dengan senang hati. Jadi Rasul tidak pernah membuat orang itu tergantung pada manusia. Rasul tidak mengatakan, kamu banyak hutang, berapa hutang? Nih bayar sana. Akhirnya orang tergantung kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kalau orang sudah tergantung kepada Rasulullah, artinya kan bergantung pada manusia. Entah bagaimana caranya Allah membantu kamu, yang jelas ikatkan harapan kamu kepada Yang Maha Kuasa. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul idza asbahta wa idza amsait." Katakan pada saat di pagi dan sore hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhal'i dain wa ghalabatir rijal. Kata Abu Umam, faqultuha fa'ahaballahu anni humumi wa addallahu anni daini. Maka aku pun membaca doa ini dan Allah Azza wa Jalla menghilangkan kesedihanku dan Allah melunasi hutang-hutangku, membantu melunasi hutang-hutangku. Selesai. Kata Syekhul Albani rahimahullah ta'ala pada saat mengomentari hadis ini yang ada masalah, yang bermasalah di dalam sanadnya adalah tambahan ucapkan doa ini di pagi dan sore hari. Sehingga terkesan kalau ucapkan pagi dan sore hari terkesan zikir apa? Zikir pagi dan petang. Tetapi itu tidak dimasukkan di dalam kitab-kitab azkar. Zikir pagi dan zikir petang enggak masuk. Kenapa? Kalimat ucapkan pagi dan sore hari ini yang bermasalah riwayatnya. Tetapi asal riwayatnya, asal hadisnya juga diperkuat oleh hadis Anas bin Malik ada. Jadi tidak mesti pagi dan sore hari, ucapkan kapan saja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah,
Jauhkanlah aku dari rasa cemas dan sedih. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan aku ya Allah dari sifat lemah dan malas. Lemah beraktivitas, menyerah pada dunia. Wal bukhli wal jubun. Jauhkan aku ya Allah dari penakut dan pelit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku ya Allah dari himpitan hutang dan hidup di bawah bayang-bayang orang lain, di bawah tekanan orang lain. Kata Abu Umamah, aku pun mengucapkannya dan subhanallah, hilang itu kesedihan. Subhanallah. Nah, ini luar biasa ya kawan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengikat hati orang untuk selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau memang kalian orang-orang yang beriman. Na'am, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kesabaran kepada kita semua, memberikan menghapus segala dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita dalam kebaikan, dan melancarkan rezeki kita dari langit dan dari bumi, dan melindungi kita dari berbagai macam musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan ya kawan? Silakan. Masya Allah. Ada orang misal di kampung kita, ada saja orang yang nggak suka dengan kita. Nah, yang pertama, kita doa tidak ada masalah. Doa seperti doa ini tadi. Allahumma gfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Mereka adalah kaum kita kok. Tidak ada masalah. Yang kedua, orang yang tidak suka dengan kita, jangan berpikir kita mengharap mereka baik dengan kita. Kita dulu yang baik dengan mereka. Kita dulu yang baik dengan mereka. Jangan berpikir mereka menyapa kita. Kita dulu yang nyapa mereka. Kita yang mendekat. Jangan nunggu mereka mendekat. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai mendekat atau menunggu didekatin? Memulai mendekat, mengakrabi. Ya, beliau setiap ada perkumpulan anak-anak muda, setiap perkumpulan beliau datang, salam, assalamualaikum, ngobrol, menyampaikan kebenaran. Dengan tetangga menyapa. Jadi, afwan barakallahu fikum, jangan berpikir bahwa orang itu akan baik dengan kita, kita hanya berharap. Billah. Kita dulu yang memulai salam. Ketemu, assalamualaikum. Rasulullah mengatakan apa ya ikhwan? Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amalan? Kalau kalian kerjakan itu niscaya akan dicintai orang. Afsus salama bainakum. Sebarkan salam. Sebarkan salam. Ketemu orang walaupun tetangga kita tidak terbiasa dengan salam, mereka biasanya monggo, mau kemana pak, ini pak, kita yang salam, assalamualaikum. Itu sudah ada nasnya. Kamu ingin dicintai dan ingin mencintai, sebarkan salam. Jadi kita yang duluan. Dan itu subhanallah ya ikhwan ya, yang namanya mukjizat Rasul, apalagi mukjizat Al-Quran, itu keajaiban kita dapati setiap saat. Antum di mana saja, nyasar, pingin tanya, waduh ini orang kayaknya tampan preman ini, besar tinggi badan hitam penuh tato bisa. Sambarin, assalamualaikum. Dia jawabnya ramah banget. Padahal dia kadang-kadang bukan Islam juga. Tapi karena kita tahu Indonesia aslinya Islam, ya dia jawab, waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu pak? Sejuk itu hati itu. Sejuk itu hati. Jadi perbiasakan, kayak lagi nggak ada masalah. Pertama doa
Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Enggak ada masalah, doa seperti itu enggak ada masalah. Yang kedua, sekali lagi, kita yang mendekat, kita yang berusaha untuk apa? Mengakrabi duluan, jangan menunggu dari orang lain. Ya, dan itu sering saya ingatkan ya. Jangan apa namanya? Ada orang yang kadang-kadang begitu pulang dari pesantren lupa dengan teman-temannya yang di kampung. Nggak mau mendekatin mereka, bahkan dikedatangin ke rumah pun takut. Nggak, ini semuanya apalagi perempuan. Wah, enggak, saya takut dosa ini. Akhirnya jadi bahan ejekan di kampung. Setiap mau ke masjid, malaikat nih lewat. Bahan ejekan akhirnya. Lama-kelamaan dia futur lebih fatal. Nggak boleh seperti itu. Anakmu kalau pulang dari pesantren, kemudian dia berlagak seperti itu, didekatin temannya, enggak, nanti saya mau takut terpengaruh. Enggak boleh gitu, nah. Itu teman. Kamu bergaul dengan mereka, yang penting pokoknya kamu jangan terbawa. Waktu sholat. Enggak boleh, itu namanya sombong. Dan kalau kamu mempertahankan arogansi dan sombong seperti itu, akhirnya kamu akan dihina oleh mereka. Kamu akan dihina oleh mereka. Ada kadang-kadang sebagian ikhwan kita ini, kalau anaknya bergaul dengan orang-orang kampung, tidak boleh. Itu setan-setan KB. Nanti kamu terbawa sama mereka nanti. Tidak boleh, akhirnya anak kita jadi tertekan dia akhirnya, jadi nggak punya teman akhirnya. Dan juga itu kan terlalu buruk kita, kok menganggap mereka setan-setan semua, padahal manusia. Nggak boleh. Silahkan kamu bergaul, pokoknya yang penting waktu sholat pulang. Waktu sholat kamu sholat. Waktu sholat kamu sholat, pokoknya kalau kamu sudah diajak yang negatif, yang nggak baik, jangan. Biarkan supaya dia bergaul. Ya, jadi itu kadang-kadang itu pengaruh juga begitu. Termasuk yang anak-anak putri, santriwati. Saya kalau udah briefing kalau libur, awas ya. Saya sudah tahu kebiasaan anak perempuan pondok ya. Biasanya kalau sudah libur pulang ke rumah ngurung aja di kamar. Karena merasa sudah bercadar, pamannya datang ke rumah, bibinya datang ke rumah, ingin ketemu ponakannya, ingin ketemu ini pulang dari pondok, ngurung aja di kamar. Iparnya datang, ngurung aja di kamar. Nah, itu mau ketemu, itu mau nyapa, malu. Ya sering marahin saya. Kalau punya santriwati sih begitu. Enggak, itu enggak bagus, akhlak. Nah, saya enggak boleh seperti itu. Tiba-tiba ada tukang misalnya kebiasaan teriak, wah, siapa yang ngajarin kalian seperti itu? Itu yang membuat orang trauma dengan kelakuan dan pakaian kalian. Kenapa teriak? Memang maling. Orang tukang mau masuk, kalau ada selesai nggak usah teriak-teriak kayak gitu. Nggak usah terlalu caper seperti itu. Nggak ada. Kamu perempuan, pakai cadar atau nggak pakai cadar, bibimu datang ini justru kamu yang berkunjung semestinya pas liburan. Kamu kunjungin bibimu, pamanmu, cari mereka, ketemu semua. Itu baru benar. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita yang mencari, mendekati mereka ya, kawan. Jangan nunggu kita diakrabin. Satu lagi kalau ada pertanyaan silakan. Amalan nisfu Sya'ban itu ya puasa, sama dengan amalan-amalan dari awal. Sekarang sudah nisfu Sya'ban. Besok malam. Subhanallah ya ikhwan, tradisi Syiah di Indonesia ini benar-benar banyak mengakar di bagian tempat. Syiah. Nisfu Sya'ban. Ya. Jadi yang dikejar-kejar yang bid'ahnya, sementara yang sunnahnya mereka abaikan. Padahal sunnahnya Rasulullah kalau Sya'ban itu dari awal sampai mau terakhir Sya'ban apa? Puasa. Iya kan? Lah ini yang sunnahnya diabaikan, yang bid'ah di besar-besarkan. La haula wala quwata illa billah. Maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal, wah 1 bulan. Padahal Nabi SAW Maulid Nabi itu nggak nunggu sekali setahun. Setiap Senin beliau maulid. Kenapa beliau puasa hari Senin? Kenapa beliau puasa hari Senin ya ikhwan? Ketika ditanya, itu adalah hari kelahiranku. Kelahiran bahasa Arabnya apa? Maulid. Maulid. Maulud. Wulida. Maulud, maulid. Hari kelahiranku.
Beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatinya setiap Senin. Jadi yang diperingati oleh beliau harinya. Kalau yang diperingati oleh orang-orang yang melakukan kebanyakan masyarakat kita apanya? Hah? Bulannya ya. Bulan Rabiul Awal, pelit banget. Kapan-kapan lagi baru Rabiul Awal. Begitu datang Rabiul Awal, langsung bablas 1 bulan peringatan Maulid. Kok ada Nabi lahir 1 bulan? Gimana coba? Jadi barakallahu fikum, itulah apa yang dikatakan oleh para ulama, mabtada'a qaumun bid'atan illa taraka minas sunnati mithlaha. Kapan orang berbuat bid'ah mesti akan meninggalkan sunnah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.